Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertemuan hari ini pertemuan yang kelima dengan materi tentang konsep dan teori negara dan bangsa atau bangsa dan negara. Konsep teori bangsa dan negara. Menurut saudara, bangsa dulu atau negara dulu? Aldiansah, yang lebih dulu bangsa dulu atau negara dulu? Fikri Hakim. Fikri Hakim ada orangnya enggak? Ada Ustaz. Menurut saudara, bangsa dulu atau negara dulu? Bangsa dulu dan Alasannya apa? eh, karena bangsa menyakup apa semua kayak semua semua elemen. Terus, Udah tadi itu aja tadi. coba Anissa Izati. Bangsa dulu apa negara dulu? Anissa ada enggak Anissa? Anissa Izati ada enggak? Anissa Izati kemana? Kalau enggak ada jawaban, dianggap tidak masuk loh nanti. Jadi masuk itu tidak hanya sekedar tampilkan nama di mana di Zoom, tapi ada bukti saudara hadir betul bersuara. Kalau ditanya menjawab, kalau ditanya enggak menjawab berarti dianggap enggak masuk. Coba Nadia Syifa ada enggak? Nadia Syifa ada enggak orangnya? Ada Ustaz. Ya, gimana kamu menjelaskan antara bangsa dan negara? Eh, Kalau menurut saya, walaupun nggak ada negara itu tetap ada bangsa, Pak. Kayak misalnya Indonesia. Hmm. Indonesia sebelum diakui negara Indonesia sama Belanda dulu, waktu masih dijajah Belanda, tetap sudah ada bangsa Indonesia karena bangsa itu sependek pemahaman saya tergantung tempatnya, walaupun belum ada negaranya, gitu Pak. Baik, Yesenia, hadir nggak Yesenia? Yesenia Haifa. Hadir Ustadz. Nah, menurut Anda antara bangsa dan negara itu gimana pemahamannya? Negara itu Antara apa, bangsa, bangsa itu apa? kalau bangsa itu kayak kelompok masyarakat gitu Ustadz, kayak terdiri kayak keturunan sama adat gitu Ustadz. Tapi kalau negara itu ya kayak eh, suatu wilayah, tapi dia mempunyai kekuasaan yang sah gitu Ustadz sama sama rakyat oleh rakyatnya gitu Ustadz. Baik, ya. Jadi kalau bangsa itu ya semacam komunitas saja. Seperti komunitas, tapi mungkin cakupannya bisa besar, bisa lebih besar lagi, bisa kecil, bisa besar.
Antara negara dan bangsa itu kira-kira lebih besar mana? Negara. Lebih besar? Bangsa. 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 Kalau Fikri lebih besar mana? Bangsa, Ustadz. Bangsa ya. Rifki? Kalau Rizki? Bangsa, Ustaz. Bangsa lebih besar ya. Jadi bangsa bisa lebih besar daripada negara. Tapi bisa juga negara lebih besar daripada bangsa. Nah, biasanya bangsa yang berada dalam atau di bawah negara itu kemudian menjadi suku bangsa. Misalnya bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu tidak hanya di Indonesia. Ya. Indonesia umumnya termasuk bangsa Melayu. Nanti di Malaysia juga bangsa Melayu. Brunei juga Melayu. Singapura terutama yang pribuminya juga Melayu. Patani atau Thailand Selatan juga Melayu. Berarti bangsa Melayu tidak hanya berada di Indonesia, tetapi dia juga ada di beberapa negara. Tapi bangsa Melayu di Indonesia sering disebut suku Melayu. Suku Melayu yang ada di Riau, ya, di Riau. Bangsa Asia, itu lebih luas lagi ya bangsa Asia. Kita kalau ketemu sesama bangsa Asia, berada di luar Asia, kita merasa sebagai satu keluarga. Saya pernah ketemu orang Cina, orang Thailand, orang Kamboja, orang India, ketika berada di Mekah. Ya. Ketika berada di Mekah, kita haji atau umroh, atau ketemu mereka, apalagi mereka juga sesama Muslim, mereka merasa sebagai satu keluarga, satu saudara yang sedang berada di negeri orang, ya. Berada di negeri orang. Nah, itu bangsa seperti itu. Saya pernah juga ketika di Spanyol, di satu tempat, ketemu orang Asia, ya, orang Asia yaitu orang Cina. Mereka juga merasa sebagai sesama Asia, merasa sebagai sebangsa, sesaudara. Nah, kalau negara itu adalah kelompok manusia, kelompok komunitas, kelompok bangsa yang menempati sesuatu tempat, ada unsur-unsurnya ya, ada unsur-unsur negara. Nah, inilah yang akan kita kaji. Nah, ini negara dan bangsa, bangsa dan negara. Ya. Negara dan bangsa. Nah, ini kalau kita gambar di sini, ini wilayah negara, ini ada beberapa negara di sini. Tapi di sini dibahas dulu lebih negara terlebih dahulu, baru bangsa. Meskipun terbentuknya lebih dulu bangsa, baru negara. Nah, di sini negara sebagai organisasi permasyarakatan yang terikat oleh wilayah tertentu dan pemerintahan tertentu. Nah, di sini ada beberapa teori terbentuknya sebuah negara.
Teori yang bersifat spekulatif yang meliputi teori teokrasi, teori kekuatan atau kekuasaan, dan teori hukum alam. Ini dikemukakan oleh seorang filosof ahli negara juga, karena Aristoteles misalnya menulis tentang republikan. Jadi terjadinya sebuah negara itu bisa menggunakan teori teokrasi. Berarti ini paham ketuhanan, paham keagamaan. Jadi terbentuknya suatu negara karena ada satu perasaan, satu agama, satu Tuhan, kemudian membentuk sebuah negara. Misalnya negara Vatikan, Roma Katolik, negara Roma Katolik itu negara yang berdasarkan teokrasi. Dia sebagai pemimpin agama, tapi dalam wilayah tertentu dia sebagai pemimpin negara. Jadi Roma Katolik gitu ya, yang dipimpin oleh seorang paus. Paus sebagai pemimpin agama, dia meliputi seluruh dunia. Tapi ada kepala negara di sana yang wilayahnya adalah negara Roma Katolik. Jadi itu paham teokrasi. Teori kekuatan atau kekuasaan ya, di pihak yang kuat kemudian melakukan penaklukan dan juga teori hukum alam. Jadi ketiga teori ini dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Kemudian teori yang bersifat evolusi yang terjadinya negara secara sosiologi dari keluarga, kemudian masyarakat, dan seterusnya berkembang jadilah sebuah negara. Nah, mungkin di Indonesia bisa berbagai macam teori yang bisa diterapkan. Nah, proses terjadinya negara dalam zaman modern sekarang ini, prosesnya dapat dilakukan secara penaklukan. Jadi negara yang kuat menaklukkan yang lemah, atau peleburan, fusi, penggabungan, bahkan juga bisa terjadi pemisahan. Satu negara dipecah menjadi beberapa negara. Tapi juga bisa terjadi karena pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahannya. Nah, Indonesia dulu telah melakukan akuisisi terhadap Timor misalnya, itu ya. Timur pada zaman Pak Harto dulu, Indonesia memasukkan Timur sebagai salah satu wilayah dari Indonesia, dan waktu itu merupakan provinsi yang ke-27. Ya, karena Papua masih jadi satu, kemudian Jawa Barat masih menjadi satu, belum ada Banten. Kalimantan juga belum ada Kalimantan Utara, dan sebagainya ya. Sehingga dulu kita punya 26 provinsi, terakhir adalah Papua. Kemudian yang ke-27 adalah Timur. Tapi setelah Pak Harto lengser, diganti Habibie, terjadi pemekaran
negara Timor Timur memisahkan diri dengan melakukan referendum. Ya, referendum. Hasil referendum memutuskan Timor Timur berdiri sendiri. Unsur-unsur negara ada konstitusi, ya, bersifat konstitutif. Di sana ada wilayahnya, dalam konstitusi tentu juga dikemukakan, ya. Seperti kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945, maka kita akan melihat di sana ada ketentuan tentang wilayah, meskipun itu terus berkembang, ya. Kemudian dulu ada deklarasi Juanda dan sebagainya dan sebagainya, ya. Dan Juanda ini merupakan tokoh Muhammadiyah yang sangat berjasa dengan keluarnya deklarasi Juanda dan ratifikasi terhadap deklarasi itu menjadi sebuah pengakuan internasional bahwa air laut Indonesia merupakan bagian dari wilayah Indonesia, sehingga air laut Indonesia menjadi penghubung terhadap pulau-pulau yang ada. Kalau sebelum deklarasi Juanda, air laut adalah pemisah. Jadi air laut itu bukan bagian dari negara kita, bukan dari wilayah negara kita. Itu air laut bebas, siapa saja boleh masuk. Tentu kalau itu yang terjadi sampai sekarang menjadi sangat rentan, ya, pertahanan bangsa negara Indonesia. Ya, pertahanan negara menjadi ancaman. Jadi di sini ada wilayah itu udara, darat, dan laut atau perairan. Meskipun tidak mutlak untuk negara-negara tertentu, negara kita alhamdulillah bisa jadi satu kesatuan itu, ya, udara, darat, dan perairan. Kemudian ada unsur rakyatnya atau masyarakatnya, ada unsur pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara-negara, sehingga menjadi legitimate sebagai sebuah negara karena ada pengakuan. Kemudian deklaratif, bersifat deklaratif. Nah, kita deklaratifnya pertama kali tentu adalah deklarasi berupa teks proklamasi. Tapi kemudian deklaratif berikutnya adalah, ya, dalam Undang-Undang Dasar 45, misalnya dalam pembukaannya, kemudian ada pasal-pasal tentang tujuan dan sebagainya. Adanya undang-undang dasar, ya. Di konstitusi yang real adalah undang-undang dasar. Pengakuan dari negara lain secara de jure, secara hukum, dan secara faktual. Nah, kemudian tentu lebih kuat lagi masuknya suatu negara dalam PBB. Jadi kalau masuk PBB akan lebih kuat lagi. Sifat-sifat negara bersifat monopoli, ya, otomatis gitu, ya. Kalau negara tidak melakukan monopoli, ya rentan juga kekuatan sebuah negara. Bersifat memaksa, dan negara adalah untuk semua, for all, ya. State for all. Nah, sekarang bangsa, pengertian bangsa. Di sini ada beberapa. Secara antropologis, pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan. Bangsa Indonesia misalnya, jika belum ada negara Indonesia, sudah ada bangsa Indonesia.
disatukan karena bahasa, terutama bahasa. Ya. Tapi juga ada keyakinan mayoritas bangsa Indonesia misalnya beragama Islam, yang lainnya ikut bersama-sama. Yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, Buddha, dan sebagainya ikut bersama-sama. Tapi kan mayoritas ini menentukan karena keyakinan, karena bahasa, kesamaan fisik. Kebanyakan bangsa Indonesia adalah berkulit sawo matang, berambut lurus, dan sebagainya. Ya. Tapi ada sebagian kecil di Papua, sebagian di Maluku misalnya, kalau orang Papua itu, suku Papua kan lagunya hitam kulitku, keriting rambutku, aku Papua, kan begitu ya. Hitam rambutku, hitam kulitku, keriting rambutku, aku Papua. Nggak tahu lagunya, lupa. Saya dulu pernah beberapa hari masuk ke wilayah-wilayah yang betul-betul dalam kekuasaan Papua. Ya. Dibantu oleh Pak Tito Karnavian untuk mengenal mereka. Kemudian juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua mendirikan sebuah panti yang isinya khusus anak-anak Papua. Tidak ada yang lainnya, khusus anak-anak Papua. Dan mereka belajar Islam, kemudian masuk Islam. Itu karena kesamaan fisik ya. Tapi ada satu dua yang fisiknya beda bergabung juga begitu. Dalam makna politis, pengelompokan manusia yang keterikatannya karena kesamaan nasib dan tujuan. Maka bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Nah, sekarang kalau diterapkan ke dalam definisi bangsa Indonesia, adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama, menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, serta berproses di sistem satu wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia. Nusantara itu sebenarnya bukan hanya Indonesia. Ya. Malaka yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia adalah Melayu. Singapura Melayu, Brunei Melayu, Thailand Selatan, maksudnya Nusantara ya, Nusantara. Termasuk Filipina Selatan juga Nusantara. Ya, katakanlah ketika masa kekuasaan jaya-jayanya Majapahit dulu, di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, wilayah kekuasaan Majapahit meliputi itu semua tadi. Singapura, Malaysia, Brunei otomatis ya. Thailand Selatan terutama Patani dan sekitarnya, Filipina Selatan. Meskipun ada wilayah Jawa, Pulau Jawa yang tidak bisa ditaklukkan, yaitu Pajajaran. Negara Pajajaran. Sehingga melahirkan satu mitos worldview ya, mitos tapi berbasis mitos. Orang Jawa nggak boleh nikah dengan orang Sunda. Mitos itu ternyata hidup di wilayah Sunda dan juga hidup di wilayah Jawa. Di Jawa terutama adalah Jawa Timur yang menjadi pusat kekuasaan Majapahit. Nah itu
bangsa. Jadi kalau bangsa sangat berbeda dengan negara tadi ya. Nah, hak dan kewajiban warga negara. Di dalam negara ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban negara, warga negara, penduduk, dan seterusnya ini ya. Yang terpenting adalah terkait dengan konsep negara dan bangsa tadi. Nanti kalau warga negara ini, nanti ada sistem kewarganegaraan yang saudara paham, saya kira sejak SMP sudah jadi ini kan kita mengulang-ulang hanya menyegarkan pemahaman saja. Jadi kita mengulang apa yang Anda pelajari waktu SMP, SMA. Ini misalnya ya, sistem kewarganegaraan. Kalau pengertiannya ini warga negara adalah bla 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 bla. Terutama konteksnya Indonesia, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Kalau penduduk, orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, atau WNI, atau orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu penduduk Indonesia. Semua yang tinggal di Indonesia berarti penduduk Indonesia. Penduduk belum tentu warga. Warga juga belum tentu penduduk. Warga negara Indonesia yang sedang studi di luar negeri beberapa tahun, dia menjadi penduduk di negara yang ditempatinya itu. Tapi mereka semuanya adalah warga negara dan mereka merupakan rakyat. Nah, rakyat adalah segenap penduduk di suatu negara. Di dalam rakyat ada warga dan non-warga. Artinya, dalam batas-batas tertentu, non-warga pun sebagai rakyat harus tunduk kepada peraturan-peraturan negara itu. Tetapi tentu tidak semuanya, ya, tidak seluruhnya. Ada sebagian-sebagian yang dia tunduk kepada negara asalnya sebagai warga negara di sana. Nah, jadi itu sebagai rakyat yang tinggal di Indonesia, dia mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Tapi dalam bidang tertentu terkait dengan status kewarganegaranya, dia mengikuti negara asalnya. Kewarganegaraan segala jenis hubungan antara seseorang warga negara dengan negaranya yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang tersebut dan sebaliknya adanya kewajiban warga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap negara. Jadi hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara seorang warga dengan negaranya. Itu kalau di Indonesia ya diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang negara yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Nah, maka kemudian kita temukan ada sistem kewarganegaraan atau asas-asas yang menentukan warga negara. Ada asas jus soli, ada asas jus sanguinis. Saya kira nggak perlu kita baca rinci, saudara silakan. Nah, kan pelajari saudara harus ingat, masih ingatlah, karena SMP sudah bicara ini jus soli, jus sanguinis. SMA pelajari lagi, perguruan tinggi pelajari lagi. Tapi nanti gimana?
peraturan perundang-undangan negara kita sekarang, apakah Indonesia menganut jus soli atau menganut jus sanguinis? Nanti silahkan. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, unsur darah keturunan itu adalah jus sanguinis. Itu ada di Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, dan Indonesia. Ada unsur jus sanguinisnya. Unsur daerah tempat kelahiran yang disebut jus soli. Indonesia juga menganut itu. Amerika, Inggris, Prancis, Indonesia bersama kan ada jus solinya, ada jus sanguinis. Tapi juga ada unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Ada yang aktif dan pasif. Yang aktif dapat menggunakan hak opsi untuk memilih kehendak menjadi warga negara suatu negara. Yang pasif seorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau dijadikan WN suatu negara, tapi mereka mempunyai hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian warga negara tersebut. Berarti dia ingin menjadi warga negara asal, jadi tidak mau dilakukan naturalisasi. Nah, nanti bisa ditelusur ya, seberapa jauh jus sanguinisnya Indonesia, seberapa jauh jus solinya Indonesia. Karena nanti kan akan berakibat terjadinya seseorang double kewarganegaraan. Ya. Double kewarganegaraan. Sejauh mana atau berapa lama toleransi seseorang bisa memiliki double kewarganegaraan. Seperti kita dulu ketika belum online, belum e-KTP, itu seseorang bisa memiliki double KTP. Di sana dapat KTP, di sana lagi dapat KTP. Bahkan ada beberapa KTP, sekarang sudah nggak bisa. Karena KTP ada nomor induk kependudukan, NIK. Kecuali kalau kita memiliki dua nama. Ya. Nama yang satu misalnya Rahmat. Ya. Yang satu Rahmat pakai T. Yang satu lagi Rahmat pakai D. Itu bisa memungkinkan double KTP, walaupun tidak KTP. Jadi kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh ini menurut Undang-Undang Nomor 62/58 karena kelahiran, pengangkatan, karena dikabulkan permohonan, karena pewarganegaraan perkawinan turut ayah atau ibu, dan sebagainya. Ini hak-hak dan kewajibannya ya. Jadi inilah konsep negara dan bangsa. Ya. Tugas Anda tidak terlalu banyak ini ya. Sedikit saja tugasnya. Ya. Jadi setiap perkuliahan, karena kuliahnya online tidak bisa full 100 menit, ya otomatis ada penambahan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas ya. Tugas-tugas itu sebagai tambahan waktu karena waktu online kita tidak bisa full 100%. Jadi ada sekian persen yang dilakukan secara tertulis. Ini tugasnya misalnya tugas abstraksi. Melakukan abstraksi materi kuliah tentang konsep dan teori negara bangsa. Bentuk abstraksinya buatlah 5 pertanyaan dengan redaksi yang baik
dengan pola pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Terus silakan porsi apanya berapa, bagaimananya berapa, mengapanya berapa. Kemudian juga buatlah 5 jawabannya. 5 jawabannya. Tugas bersifat individual, boleh saja bekerja sama, tapi hasil pekerjaannya harus beda. 5 pertanyaannya harus beda, jawabannya tentu beda. Itu boleh kerjasama tapi harus beda. Tapi nggak kerjasama bisa jadi ada yang sama. Nah, itu makanya ini apa namanya? Silahkan. Yang penting ini adalah kerja individu. Kerja individu. Nah, nanti disubmit di sini. Ini tidak saya tentukan, jadi bebas. Boleh ditulis tangan, terus nanti di scan atau diketik ya, silahkan. Diketik, kemudian disubmit. Diketik, kemudian disubmit. Tapi tentu meskipun tugas abstraksinya hanya bicara tentang konsep teori negara dan bangsa, saudara harus mendalami tadi tentang kewarganegaraan ya, tentang status warga negara, asas-asas kewarganegaraan, ya. Proses orang mendapatkan kewarganegaraan itu harus dipelajari juga untuk menyiapkan apakah itu UTS atau itu UAS ya. Apakah UAS atau UTS ya. Dia harus disiapkan semua materi yang berkaitan dengan konsep negara bangsa yang ada kaitannya dengan warga negara, kewarganegaraan, status kewarganegaraan, prinsip-prinsip kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, dan proses mendapatkan status warga negara. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kira Deadline tugasnya kapan, Ustaz? itu sudah ada di apa namanya, due-date-nya sudah ada kan? Oh ini belum, yang ini belum ya. Due date-nya sekarang kan tanggal 3 ya. Due date-nya sampai tanggal 5, oke lah, sampai tanggal 5. Jamnya jam 5 PM ya, jam 5 PM. Tanggal 5 jam 5 PM. Nah, ini di grid ya, pakai grid. Pakai grid bukan tanpa grid. Pakai grid berarti ini kategorinya adalah abstraksi ya, abstraksi. Abstraksi materi negara bangsa. Nah, ini Anda sudah bisa mensubmit ya. 5 pertanyaan, tentu pertanyaannya yang baik ya. Apa namanya, bisa dimulai dari kata apa. Kalau dari kata apa berarti adalah pertanyaan yang paling mendasar. Kemudian meningkat, problematiknya adalah bagaimana. Dan yang paling puncak adalah mengapa atau kenapa ya. Kenapa atau mengapa. Jadi ini tugas abstraksinya seperti itu. Ya. Hanya buat 5 pertanyaan dan menjawabnya sekaligus.
Ya, kalau per item berapa menit, nah saya kira selesai. Ya. Nggak harus nunggu beberapa hari. Ini kan kita beri sampai waktu 2 hari. Presensi sudah ada di sini dan juga sudah dibagi di grup WA. Ya. Grup WA. Nah, saya kira untuk materi-materi konsep negara bangsa, kemudian asas-asas kewarganegaraan, Anda bisa mengakses YouTube-nya beberapa ahli. Di antaranya yang sering saya rekomendasikan itu adalah Profesor Budiman Shah. Ya. Profesor Budiman Shah dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Coba saya carikan beliau. Ya, tentang kuliah beliau mengenai apa namanya konsep negara bangsa. Nah, ini saja. Budiman Shah, Hakikat Kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan. Oh, tapi Pak Budiman Shah nggak ada ya membahas masalah itu. Mungkin nanti bisa di ini. Ini contoh adalah dari dari mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dian Kusrati, dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kewarganegaraan dan juga kewarganegaraan di Indonesia. Jika kita mengacu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka warga negara tidak dapat terlepas dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Dan juga kalau kita bicara konteks unsur terbentuknya ini, salah satu yang Ini salah satu contoh ya. Silahkan untuk dicari ya. Mana yang lebih baik. Ya. Syukur kalau bisa dicari yang Prof. Budiman Shah. Dasim Budiman Shah itu sangat bagus. Apa namanya materi-materi yang beliau sampaikan. Artinya itu pokok-pokoknya, kemudian silahkan dilakukan abstraksi untuk membuat 5 pertanyaan individual ya. Dikerjakan secara individual, tapi boleh bekerja sama dengan teman-temannya, tapi masing-masing nanti punya 5 sendiri-sendiri. Jangan apa namanya, misalnya kerjasama A, B, dan C. Nanti A 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang B-nya yang sama 5, 4 sama. Nanti yang C-nya yang samanya 1, 2, tidak boleh. Jadi harus beda semua, 5 beda. Silahkan, berarti kalau bertiga kerjasama harus melahirkan 15 poin pertanyaan. Tapi kalau saudara kerja sendiri malah tidak ada kewajiban seperti itu. Saudara kerja sendiri tidak ada kewajiban seperti itu. Tapi kalau saudara kerja sama berarti bertiga melahirkan 15 poin. Kalau berdua melahirkan 10 poin. Ya. Saya kira begitu. Sudah jam 5 lebih 02 menit kita cukupkan.
Kemudian perkuliahan dilanjutkan dengan melakukan abstraksi, waktunya bebas. Jadi kalau ini sudah terpakai, berarti terpakainya sekitar 60 menit. Jadi mungkin tadi mulainya agak terlambat, katakanlah 45 menit. Berarti 45 menit sisanya saudara pakai untuk melakukan abstraksi, dan itu silahkan sekarang boleh, nanti malam boleh, besok juga boleh, besoknya lagi juga boleh. Yang penting saudara melakukan submission sesuai dengan jadwalnya. Saya kira demikian saja, kurang lebihnya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma hamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Presensi, jangan lupa diisi ya presensi ya. Nah, Ustaz.